Pendapat kami, penuntut umum tidak memerlukan pembuktian dari Badan POM. Nikita Mirzani kan faktor ya, apa juga dijadikan alasan untuk melakukan pembelaan diri, gitu namanya faktor. Saya juga sebenarnya melihat klien kami ini cukup menganggap klien kami tabah dan kuat ya. Manuver baru apa yang akan diambil oleh Nikita Mirzani dalam pertempuran hukumnya dengan Dr. Reza, sang seteru? Secara pasti, memang belum ada yang tahu. Akan tetapi, bocoran demi bocoran berhasil membuat publik ikut menerka-nerka apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh ibu 3 anak itu. Salah satu bocoran datang dari sikap pihak Nikita Mirzani yang bersikeras menghadirkan Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM sebagai saksi ahli dalam agenda sidang lanjutan dari proses persidangan pidana dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Niki, BPOM belum hadir sampai hari ini. Niki. Memang bukan jadwalnya BPA, ahli itu bukan jadwalnya sekarang, ahli itu jadwalnya minggu depan. Gitu. Kalau minggu depan BPOM tidak datang juga gimana? Datang BPOM itu Ahli BPOM belum konfirmasi ke kami, tapi mudah-mudahan kami sangat berharap ahli BPOM bisa hadir di sini. Karena itu bisa mengungkap fakta lagi bahwa adanya permasalahan terhadap produk-produk dari Raficia. Sampai saat ini, pihak BPOM memang belum juga dihadirkan sebagai saksi ahli. Padahal, aksi BPOM belum lama ini kadung berhasil menuai sorotan. Contohnya, ketika BPOM menyertakan salah satu merek dagang kosmetik Dr. Reza ke dalam salah satu sebaran. Sontak saja, publik lantas berspekulasi kalau kehadiran BPOM di sidang Nikita dapat membawa gebrakan baru yang berpotensi mengguncang jalannya persidangan. Menanggapi hal tersebut, Julianus Paulus Sembiring, selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys, sontak buka suara dan memberikan komentar terhadap aksi Nikita yang begitu mengharapkan kehadiran BPOM di muka persidangan. Lantas benarkah Julianus justru merasa kehadiran BPOM sangat tidak dibutuhkan, serta bagaimanakah pula Julianus menanggapi sikap pihak Nikita yang terus meminta kehadiran BPOM? Jadi kalau kemudian kemarin terdakwa mengajukan rencana minggu depan untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan POM, itu sah-sah saja ya. Tetapi ada hal-hal yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa sebelumnya Badan POM itu kan merupakan saksi ahli yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam proses penyidikan. Dan kemudian menurut saya, kenapa kemudian penuntut umum tidak menghadirkan Badan POM sebagai saksi ahli di dalam persidangan beberapa waktu yang lalu? Ini dikaitkan dengan azas dominus litis, ya. Jadi maksud dari azas dominus litis yang saya maksudkan ini adalah tentang bagaimana penuntut umum itu membuktikan dakwaannya. Jadi penting yang saya mau tegaskan tentang dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yaitu tentang pasal 27B ayat 2 junto 45 ya, pasal 45 ayat 10 huruf A, ya, itu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008. Dan kemudian dakwaan alternatif kedua adalah tentang pasal 369
ayat 1 KUH pidana. Yang artinya maksud saya adalah kalau dikaitkan dengan asas dominus litis dan kaitannya dengan pasal dakwaan tersebut, pendapat kami penuntut umum tidak memerlukan pembuktian dari Badan POM karena dakwaan itu terkait pendistribusian informasi elektronik, ya. Jadi yang lebih representatif untuk menjadi saksi ahli ya pasti tentang ahli elektronik, informasi digital dan sebagainya. Sementara itu, perdebatan panjang soal potensi kehadiran Badan Pengawas Obat dan Makanan di persidangan perkara Nikita dan Dr. Reza nampaknya juga berhasil menuai reaksi dari masyarakat luas. Bahkan, praktisi hukum Deoli Payumara pun ikut berbagi pandangannya. Dan yang menarik, Deolipa justru berpandangan sama dengan Julianus selaku kuasa hukum Dr. Reza. Ya, menurutnya, kehadiran BPOM sebagai saksi tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, terutama dari segi pembelaan diri pihak Nikita. Sehingga, bila BPOM dihadirkan, hasilnya pun akan sia-sia. Lantas, seperti apa pandangan Deoli Payumara terkait saksi yang sepatutnya dihadirkan oleh pihak Nikita? Sebenarnya kalau mencari saksi yang meringankan dari Nikita Mirzani, carilah saksi yang menyatakan tidak ada unsur pemerasan, ya, tidak ada TPPU. Yes, itu saksi yang meringankan, bukan masalah produk, begitu. Karena kan perkaranya adalah perkara pemerasan. Terbukti apa tidak pemerasan itu kemudian dibarengi dengan fakta-fakta hukum, saksi-saksi, bukti-bukti yang memang kalau dari sisi jaksa menyatakan jadi pemerasan. Kalau dari sisi si terdakwa, dia harus mencari saksi-saksi yang menyatakan tidak terjadi pemerasan, begitu. Jadi itu yang harus dicari, bukan kemudian mendatangkan BPOM untuk meneliti suatu produk, begitu, karena nggak ada nilainya, begitu. Jadi boleh diajukan saksi BPOM, tapi nilainya juga nggak ada, tingkat keterkaitannya rendah, begitu. Jadi ya nggak punya nilai sebenarnya membawa saksi BPOM itu. Nah, saksi yang meringankan siapa, begitu. Jadi mengenai pemerasannya. Kalau yang ditampilkan BPOM kan fungsinya nggak ada terkait dengan pemerasan, begitu. Dia cuma masalah produk, ya atau tidak nih produknya, begitu. Jadi sebenarnya sayang nggak punya nilai BPOM ini. Di lain sisi, Julianus Paulus Sembiring sempat pula memberikan pandangan terkait apa yang sebenarnya membuat Nikita begitu memperjuangkan kehadiran BPOM sebagai saksi ahli. Ya, Julianus berspekulasi bila hal itu berkaitan dengan rilis pihak BPOM pada tanggal 30 Juli 2025 silam terkait treatment glowing booster cell milik Dr. Reza. Lantas bagaimanakah tanggapan Julianus bila hal itu benar adanya? Serta benarkah pula Julianus sampai bersurat resmi dengan pihak BPOM terkait hal tersebut? Ini mungkin kenapa terdakwa Nikita Mirzani ini ingin menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Ini dugaan kami mungkin terkait yang sering disampaikannya tentang yang treatment glowing booster cell yang dimiliki oleh klien kami, ya. Hal yang perlu kami sampaikan, pertama, glowing booster cell itu bukan produk, itu treatment, ya. Jadi yang kedua, bahwa terdakwa Nikita Mirzani dalam review-reviewnya atau secara langsungnya atau pendistribusian mentransmisikan dokumen elektronik sebelumnya pada Oktober dan sampai kurang lebih November awal, itu tidak pernah berbicara tentang glowing booster cell. Dia itu berbicara tentang glowing booster cell itu setelah klien kami membuat laporan di tanggal 3 Desember. Kalau ini terkait dengan rilis dari Badan POM, ya, tertanggal 30 Juli di media sosial Badan POM sendiri di Instagramnya, kami sudah surati Badan POM tertanggal 16 September kemarin.
untuk mengkoreksi kembali tentang rilis tersebut. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa glowing booster cell itu adalah treatment, ya, perawatan, ya, tindakan, bukan produk. Sementara dalam ketentuan treatment ini tidak harus didaftarkan, tidak perlu mempunyai izin edar. Ya, ada aturan-aturannya, misalkan Undang-Undang 17 tahun 2023, Undang-Undang 18 tahun 2012, kemudian Undang-Undang 33 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019, Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017, Peraturan Badan POM itu sendiri nomor 27 tahun 2022, dan Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2022. Tidak ada disebutkan bahwa treatment itu harus didaftarkan atau memiliki izin edar. Terlepas dari hal itu, Nikita sebenarnya masih memiliki amunisi lain dalam kisruh pertarungan hukumnya dengan Dr. Reza. Ya, tercatat pada tanggal 10 September 2025 silam, Nikita bersama sang asisten, Ismail Marzuki, telah resmi melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi terhadap Dr. Reza dan suaminya, yakni At-Taubah Mufid. Tentu hal ini bukanlah langkah yang baru, lantaran masih segar dalam ingatan bahwa Nikita sebelumnya pernah menempuh langkah yang sama. Walau akhirnya gugatan itu dicabut olehnya. Niki gugatan Wan Prestasi gimana? Kalau Wan Prestasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus, bukan aku. Nah, hal yang ditanyakan tadi memang betul. Nikita Mirzani sudah mengajukan gugatan bersama dengan Ismail Marzuki, mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Dr. Reza Gladys dan Dr. At-Taubah Mufid. Perkara yang dimaksud itu didaftarkan pada tanggal 10 September 2025 dengan nomor 953 PDTG 2025 PN Jakarta Selatan. Surat kuasanya itu bukan dari kantor Bang Fahmi, bukan dari tim kami, dari lawyer lain. Jadi saya mau bicara apa kalau itu gugatannya dari kantor lain gitu. Soal gugatan saya belum paham ya. Nanti kalau ada, nanti tergantung Nikita. Saya nggak tahu secara detailnya karena Nikita juga nggak cerita tentang itu, begitu. Ya semoga aja yang terbaik lah untuk kedua belah pihak ya, supaya mungkin udah terlalu lama juga, mungkin penonton juga udah terlalu jengah ya dengan permasalahan ini ya. Semoga yang terbaik aja lah, supaya dari kedua belah pihak sama-sama mendapatkan yang terbaik. Berdasarkan dia lah pasti, karena kan namanya dia single parent ya, gitu. Jadi banyak tanggungannya, jadinya tidak bekerja, jadi banyak mengalami kerugian materi dan Langkah melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi yang ditempuh Nikita tentunya sudah sampai di telinga pihak Dr. Reza. Sayangnya ketika dimintai keterangan, Julianus Paulus Sembiring nampak masih enggan untuk memberikan komentar secara terang-terangan. Namun yang pasti, ia sama sekali tidak mempermasalahkan langkah apapun yang ditempuh oleh Nikita. Pasalnya, melayangkan gugatan merupakan hak semua warga negara Indonesia. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Julianus terkait hal tersebut, serta bagaimanakah pula Julianus melihat sosok Dr. Reza yang betul-betul diterpa badai permasalahan sejak berseteru dengan Nikita? Saya juga sebenarnya melihat klien kami ini cukup menganggap kan kami tabah dan kuat ya, karena dengan satu laporan ya yang dibuat oleh klien kami, dia diserang dengan beberapa laporan dan akan adanya beberapa gugatan. Kalau soal gugatan yang lain ini gugatan pasti perdata ya, kalau laporan pasti pidana gitu. Kalau gugatan dalam perdata itu ada beberapa. Satu namanya gugatan Wan Prestasi. Kemudian perbuatan melawan hukum, itulah on domestic debt. Kemudian tentang gugatan kepemilikan dan satu lagi permohonan seperti itu. Ya silahkan saja, ya. Mau dia gugatan Wan Prestasi,
mau perbuatan melawan hukum, ormas tidak, atau misalkan permohonan atau kepemilikan, silakan saja. Tetapi ingat ya, bahwa setiap gugatan-gugatan yang bersifat keperdataan, hakim itu akan menilai tentang formilnya, ya. Kalau materialnya itu pasti akan menilai di pidananya. Ya, ini saya mau sampaikan bahwa mudah-mudahan ini terdakwa mendengar ya, bahwa tentang formil itu harus dilengkapi dulu untuk bisa melakukan gugatan di perdata. Kalau tidak, ya ini akan bisa ditolak ya, kemudian ya tidak dikabulkan. Di sisi lain, tanggapan cukup mengejutkan turut datang pula dari advokat Diolipa Yumara. Pasalnya, ketika ditemui, Diolipa justru menilai gugatan ini cenderung terbilang sia-sia. Lantaran, potensi dikabulkan oleh majelis hakim sangatlah kecil menurut Diolipa. Lantas, seperti apa Diolipa menyikapi geliat Nikita yang benar-benar tidak lelah mencari pembelaan dari segala penjuru, serta mengapa Diolipa sampai menyatakan langkah Nikita sia-sia? Gugatan non prestasi ini kan usaha menjaring angin, jadi sia-sia. Jadi apalagi nilai gugatannya besar. Nah, perkaranya kan pemerasan. Terus apa yang dia gugat? Nah, kalau yang digugat kerjasama, nggak ada itu kerjasama, karena perjanjiannya nggak ada juga, gitu. Dan hubungannya juga nggak langsung, lisan. Jadi gugatannya nggak punya nilai sebenarnya. Jadi ini gugatan usaha menjaring angin, tapi boleh digugat gitu, tapi nanti nilainya juga nol. Nah, itulah gugatan seperti itu. Kita nggak tahu maksudnya apa menggugat itu ya kan, soalnya kan perkaranya perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Nikita Mirzani kan, tapi kemudian mencoba menggiring ke wilayah perdata yang memang kosong, jadi sia-sia. Kalau Nikita Mirzani kan faktor ya, apa juga dijadikan alasan untuk melakukan pembelaan diri gitu, namanya faktor gitu. Orang yang berperang terus kan pengennya perang terus gitu. Kalau lagi membela, bela terus, apa juga jadi sandaran buat membela. Ya buktinya dia kemudian menggugat uang prestasi, padahal secara ilmu sederhana perdata ya nggak dapat itu adanya cerita hubungan hukum perjanjian, kan nggak dapat, jadi nggak punya nilai gugatannya. Tapi kan tetap diajukan itu begitu untuk gugatan perdata kan, sehingga kita bisa menganggap sebenarnya Nikita Mirzani adalah faktor, cuman kadang punya nilai, perangnya kadang malah sama sekali nggak punya nilai, jadi sia-sia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.